Halo semuanya, balik lagi di podcast Suara Publik, tempat ngobrol-ngobrol santai tapi berfaedah. Kali ini topik kita seru banget, yaitu tentang judi online. Nah, ngomongin judi online nih, banyak banget yang bilang, cuman iseng-iseng doang kok, cuman main-main doang. Tapi ternyata efeknya bisa gila-gilaan. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini bareng teman-teman aku yang udah hadir di sini. Langsung aja aku kenalin, ada Kak Mufida. Halo teman-teman. Kak Mufida ini akan sharing opininya tentang judi online. Juga ada Bang Dimas. Halo teman-teman. Nah, Bang Dimas ini salah satu korban judi online ya. Jadi dia akan sharing pengalaman Bang Dimas. Juga ada Bang Hilmi nih. Halo teman-teman. Nah, Bang Hilmi ini juga salah satu narasi fakta tentang judi online. Jadi siap-siap ya, obrolan kita kali ini bakal seru dan mencerahkan banget nih. Kita juga bakal ngobrol-ngobrol santai aja karena di sini juga ada kopi. Jadi kita akan ngobrol sambil ngopi-ngopi tipis ya. Iya, Oke. oke. Kak. Nah, pertama-tama kita bahas dulu deh ya. Judi online itu apa sih sebenarnya dan kok bisa ya anak muda bahkan bapak-bapak itu bisa kecanduan? Mungkin gimana nih pendapat Bang Hilmi? Oke, menurut data yang saya riset nih, jadi judi online itu bentuk perjudian yang dilakukan lewat internet. Contohnya kayak taruhan bola, slot, poker online, dan masih banyak lagi itu contoh-contoh lain. Nah, ini gampang banget diakses cuma lewat HP doang. Nah, survei terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% pemain judi online itu adalah golongan anak muda, kisaran umur 15 tahun sampai umur 30 tahun ke atas. Masih muda banget ya ini. Pastinya. Alasannya kenapa tuh, Bang? Alasannya itu cukup jelas karena gampang diakses. Kemudian bisa main kapan saja. Terus dan sering diiming-imingi untung besar dengan modal yang kecil. Oh, menarik nih. Tapi ternyata ini tuh jebakan Batman ya. Banyak orang yang terjerumus karena tergiur keuntungan cepat, tergiur kayak instan gitu ya. Itu gimana sih kamu Mufida? Bener banget sih, awalnya pasti mereka tuh kayak cuma mikir cuma iseng, cuma modal 50.000, siapa tahu bisa untung, bisa dapat berkali-kali lipat dari modal awal. Ternyata malah kejebak. Nah, kalau udah kalah kayak gitu tuh ya, pasti mereka bakal coba lagi terus-terusan sampai modal awal mereka tuh balik gitu. Akhirnya tuh jadi lingkaran setan. Jadi bolak-balik gitu aja gitu. Iya, Jadi ada istilahnya judi itu bikin nagih ya nggak sih? iya Iya, bener betul banget banget. sih. Nah, kalau kita ngomongin dampak, sebenarnya judi online ini bisa bikin apa aja sih? Aku yakin kayaknya dampaknya bukan soal duit ya Bang Dimas? Bener. Jadi judi online itu bukan cuman bikin kantong kita jadi kosong gitu, gak cuman bikin duit kita jadi habis gitu. Tapi juga bikin mental kita drop gitu. Nah, banyak cerita pengalaman saya sendiri juga sih, dimana pemain judi itu menjadi stres gitu. Dia tuh stres, terus tertekan, terus bahkan banyak banget loh yang sampai ngutang sana sini gitu. Nah, terus karenanya itu karena apa coba? Karena mereka itu kalah terus dan modal dia itu gak balik dan gak bisa kontrol diri mereka gitu. Jadi karena nggak terima tadi ya, karena Bener. kalah jadi Modalnya main gak terus. keluar. Iya. Main terus. Sampai pada pinjol gitu ya. Pada pinjol, nah, itu salah satu contohnya. Nah, setuju banget nih dengan opini Dimas dari pengalaman Dimas. Nah, menurut data dari beberapa lembaga, sekitar 80% pemain judi online mengalami masalah finansial yang serius. Dan yang bikin sedih nih, gak sedikit juga yang jadi depresi karena hutang yang semakin menumpuk. Tutup lubang, gali lubang. Gitu Nah, terus. Iya. bener-bener. Bahkan ada kasus ekstrim sampai bikin rumah tangga yang berantakan. Oh, yang kasus istri bakar suami itu Istri bukan? bakar suami karena suaminya main judi online terus. Oh, benar-benar. Saya pernah lihat juga itu yang sampai ngebunuh satu keluarganya. Membunuh satu keluarga itu jadi salah satu dampak yang sangat besar bagi judi online. Serem banget ya. Jadi Serem banget. judi ini kayak efek domino ya, mulai dari duit habis, mental down, bahkan hubungan sama keluarga, sama pasangan itu bisa rusak. Bisa rusak, benar. Miris banget ya. Hmm. Terus ada juga yang jadi nggak fokus kerja atau sekolah karena udah kecanduan kan, jadinya kepikiran sama judi terus, mau judi terus. Nah, bahkan parahnya tuh kalau udah depresi, ada yang nekat ngelakuin tindakan kriminal sampai mencuri atau menipu orang lain. Nah, aku pernah baca nih berita,
ada seorang mahasiswa yang ngebunuh driver ojek online cuma Oh, gara-gara iya. Judi online. Tahu-tahu tuh ya. karena terjerat pinjol. Terjerat Iya. pinjol. Miris banget. Miris deh. Nah, sekarang kita ngomongin solusinya nggak sih? Kira-kira gimana sih Bang Dimas biar nggak terjebak sama judi online dan juga bisa keluar dari lingkaran setan tadi Bang? Nah, menurut aku ya, buat teman-teman itu pertama-tama itu kita harus sadar dan edukasi diri kita sendiri dulu gitu. Edukasinya gimana? Kayak misal ikut-ikut kajian. Yang pertama itu niat dulu sih, niat dulu untuk berhenti untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Nah gitu. Kalau udah tahu bahayanya, udah tahu buruknya di mana, dan yang pasti judi itu buruk semua ya Kak. Iya. Nah itu menjadikan kita lebih waspada gitu kalau udah tahu. Terus mungkin jangan sampai gampang tergiur untuk kayak mendadak gitu, kayak instan gitu. Iya. Nah, yang perlu kita ingat, yang perlu kita tanamkan itu nggak ada kayak yang mendadak dalam waktu yang instan. Nah, Karena gitu. sebenarnya butuh usaha bener, butuh prosesnya gitu. Betul. Selain itu juga kita perlu juga ada kontrol diri. Nah, kalau punya waktu luang, mending cari aktivitas yang lebih produktif, yang positif, misalnya olahraga, baca buku, ataupun berkegiatan yang lain positif. Misalnya di rumah nggak ngapa-ngapain, bisa bantu orang tua, ataupun hal-hal positif lainnya gitu kan. Nih, aku juga mau nambahin ya. Pemerintah itu juga perlu lebih aware atau lebih ketat mengawasi situs-situs judi online tuh. Karena semakin hari semakin banyak gitu. Nah, aku juga dengar kabar nih ada pemerintah yang melindungi beberapa ribu situs web judi online. Waduh, Iya. Wah, iya ya, bener ya. Ah iya, ada berarti tuh beritanya beritanya. bener tuh. Iya, menterinya katanya lagi diperiksa Lagi. sih. diperiksa. Waduh. Iya. Serem ya. Semoga para pemimpin negara semoga Jujur ya, Iya. dalam- Jujur dalam menjalankan amanahnya. Tapi yang paling penting sih ya, dari diri kita sendirinya, jangan mudah buat tergoda. Kalau udah mulai tertarik untuk coba-coba, mending cerita sama temen atau keluarga, biar kita tuh ada yang ingetin kalau misalnya itu tuh nggak baik gitu. Nah, jadi kalau kita juga udah tahu teman atau keluarga kita yang mau mulai itu harus diingetin ya, Iya. jangan diamin soalnya nanti malah Terjerumus tambah jauh. iya, jadi nanti semuanya habis, hartanya habis, dijual buat modal judi Iya. tadi. Mulai hidupnya nanti jadi hancur ya. Itu kan serem banget ya. Nah, jadi guys kesimpulannya judi online itu emang kelihatan seru di awal, tapi efeknya bener-bener bahaya. Nah, jangan sampai kita itu kehilangan masa depan cuman gara-gara iseng-iseng berhadiah, cuman karena mau kayak instan nih. Kayak Iya. kan tadi. Nah, jadi jangan sampai bikin hidup kita itu jadi sengsara. Betul. Nih pesan dari aku ya, hati-hati sama jebakan judi online. Jangan sampai nyesel di belakangan deh. Nah, cari aktivitas positif buat ngisi waktu luang kalian. Misalnya mulai hidup sehat, kayak misal olahraga, terus mungkin ada yang suka nge-gym, hobinya main bola, nah gitu. Itu membuat kita menjadi hatinya lebih tenang. Jauhi judi, memulai hidup baru. Nah, Oke. mantep banget. Iya. Keren banget lagi mas. Dan ingat satu lagi, judi itu cuma menguntungkan Bang Dar. Kita yang main pasti rugi. Bener banget. Thank you banget udah dengerin podcast Suara Publik kali ini. Jangan lupa bagikan konten ini ke teman-teman kalian biar banyak yang makin sadar akan bahaya judi online. Hindari judi, pilih yang pasti. Paham? Aku Fitri Yogi, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Aduh, haus banget ya. Iya seru banget ya.